Begitu mereka mendengar bahwa naga iblis itu sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, Jienong, Barret, dan Russell langsung terbang keluar, tanpa menunggu reaksi Xian. Wajah Feng Ke menjadi gelap, tersenyum tipis. Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Xian tampak tidak keberatan sama sekali. Dia bahkan tidak bergerak. Dia hanya tersenyum sambil menatap ketiga orang lainnya. Dia tidak menghentikan mereka atau mengatakan sepatah kata pun lagi. Senior, Katuo sedikit marah. Kamulah yang menyelamatkan kakak Feng Ke. Tanpamu, tidak ada yang akan sampai ke tempat ini. Mereka ingin mengambil rampasan. Apakah kamu hanya akan berdiri dan menatap sekarang? Feng Rao telah menyingkirkan rantai cahaya bintang, mendekati Xian. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan kemarahan. Dia berbicara dengan marah. Sama sekali tidak masuk akal. Para penonton juga meremehkan ketiga orang lainnya. Mereka merasa malu karena perbuatan Jienong, Russell, dan Barret. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka menjelajah sebentar. Itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Xian hanya mencibir seolah-olah dia tidak ingin bersaing dengan siapapun. Dia membiarkan Russell dan dua lainnya terbang menuju mulut raksasa naga iblis itu. Alkemis Jester tetap diam sejak tiba di tempat ini. Tidak diketahui kapan dia mendapatkan buku kuning yang ada di tangannya. Pada saat ini, Jester sedang membaca buku lama itu. Dia tampak sedang fokus, mencari sesuatu dengan wajah serius. Tiba-tiba, ketiga pemimpin bajak laut itu gemetar di tengah jalan menuju mulut raksasa naga itu. Mereka menjadi lamban seolah-olah mereka baru saja jatuh ke rawa berlumpur. Beberapa ribu sambaran petir menyambar dari langit seperti cambuk listrik pada tubuh dewa ketiga pemimpin bajak laut itu. Petir menyambar, dan guntur dan kilat yang membakar datang untuk melilit para penyusup. Ketiga bajak laut itu tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka berteriak dan meraung sambil meringis. Asap hijau basah tebal mengepul dari dua mulut raksasa naga itu. Bau yang menyengat menyerbu hidung mereka. Aura erosif yang ganas meluas yang tampaknya dapat melelehkan semua jenis tubuh dewa atau altar jiwa. Russell, Jienong, dan Barret ketakutan, berusaha terbang mundur. Namun, tidak diketahui mengapa cambuk petir menjadi lebih kuat dan mulai menyeret mereka ke arah mulut raksasa naga itu ketika mereka ingin pergi. Sepertinya kekuatan tak terlihat dalam kegelapan telah mengunci mereka. Awas, itu naga iblis berbisa. Suku ini adalah racun terkuat di antara suku-suku lain dari klan monster. Bahkan jika sudah mati selama 10.000 tahun, cairan kering di giginya masih cukup untuk membunuh kalian semua. Jester tiba-tiba berteriak. Dia tampak sangat takut. Sebagai alkemis di alam dewa asli, dia memiliki pengetahuan khusus tentang fauna dan flora iblis atau spiritual. Namun, karena suku naga iblis berbisa telah menghilang bertahun-tahun yang lalu, awalnya dia tidak begitu yakin. Dia perlu mencocokkan ciri-ciri naga itu dengan apa yang tertulis di bukunya untuk memastikannya. Mendengar teriakan Jester, Russell dan dua lainnya semakin meringis. Mereka dengan gila-gilaan mendesak energi mereka untuk menyingkirkan penghalang di sana. Itu pantas bagi mereka, tegur Feng Rao. Mereka pantas mati karena mencoba bersaing memperebutkan rampasan. Xian hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan meregangkan tubuhnya dengan santai. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Jika mereka mati, ayahmu akan mendapat banyak masalah. Tidak peduli apapun, mereka tetaplah pemimpin para bajak laut. Kamu tahu bahwa ada bahaya besar yang menunggu kita nanti. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi tiga kekuatan besar. Mereka adalah bagian dari kekuatan kita. Apakah kamu sebaik itu? Serius? Feng Rao menggigit bibir bawahnya, memutar matanya ke arahnya. Sejak kapan kau menjadi begitu baik seperti itu? Ketika kau menyerangku, aku tidak melihat sedikit pun belas kasihan darimu. Xian merasa malu. Itu berbeda. Kami adalah musuh saat itu. Namun, sebelum kami mencapai kehidupan bintang baru, aku akan terus menganggap mereka sebagai sekutuku. Selain itu, musuh yang nyata dan lebih kuat ada di belakang kita. Xian memahami perbedaan antara benar dan salah. Itu cukup bagus untuknya. Sedangkan untukmu, gadis kecil, kau seharusnya tidak membiarkan kebencian menutupi matamu. Memang benar bahwa Russell, Barret, dan Jienong tidak terlalu bijaksana. Tetapi jika mereka mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang.
Kita berada dalam situasi pasif. Feng Ke mendesah dengan enggan. Aku akan pergi membantu mereka. Dia menyentuh glabelanya. Altar jiwa berputar liar. Sambaran petir tipis dan sempit melesat keluar dari tubuh Feng Ke. Mereka dengan gerutuan terbang ke arah kelompok baret seperti ular panjang yang mendesis. Feng Ke mengembangkan kekuatan guntur dan kilat. Jiwa dewanya mengendalikan kilatan petir, menyerbu mereka ke arah kelompok baret. Mereka bertabrakan dengan sambaran petir dari langit, mengirimkan percikan api yang menyilaukan kemana-mana. Karena mereka menggunakan kekuatan petir yang sama, Feng Ke telah menggunakan jiwa dewanya untuk secara ajaib mengarahkan kekuatan petir yang bukan miliknya untuk menjauh dari tubuh dewa dan ketiga lainnya. Begitu Baret dan dua lainnya menyadari perubahan dalam tubuh dewa mereka, mereka segera terbang kembali ke tempat berkumpul, siap untuk memamerkan perilaku dan tindakan terbaik mereka. Mereka semua tampak ketakutan. Itu bukan urusanmu. Jangan datang dan berpura-pura punya niat baik. Tidakkah kau merasa wajahmu menunjukkan bahwa kau merasa tersesat? Feng Ke mendengus dengan wajah gelap dan kasar. Jika itu terjadi lagi, jangan salahkan aku karena mengabaikan kalian. Kalian beruntung hari ini karena kekuatan petir yang mengendalikanmu sebelumnya. Jika itu kekuatan lain, aku tidak punya pilihan. Baret, Jienong, dan Russell meringis. Mereka ketakutan dan malu, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memprotes. Petik 2. Apakah naga berbisa itu berbahaya? Feng Rao tidak menoleh ke belakang untuk melihat Jester, bertanya dengan serius. Apakah mereka cabang kuat dari klan monster? Ya, klan monster itu kuat. Suku naga iblis berbisa hebat dalam menggunakan racun. Mereka juga memiliki racun yang mengerikan. Jester menarik napas dalam-dalam. Legenda mengatakan bahwa naga iblis berbisa merupakan salah satu suku terkuat di Raging Flame Star area beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Pada masa itu, ras yang berbeda tidak hidup rukun seperti kita sekarang. Diskriminasinya sangat keras. Puluhan ribu tahun yang lalu, naga iblis berbisa merupakan cabang terkuat dari klan monster di Raging Flame Star area kita. Setiap naga iblis berbisa dapat menimbulkan hujan darah di seluruh wilayah. Mereka sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada para ahli di alam yang sama. Berhenti sejenak, dia menunjuk rangka naga iblis berbisa. Naga iblis berbisa itu seharusnya berada di level 11. Mungkin setara dengan seorang prajurit langit ketiga alam dewa asli. Namun, jika naga itu melawan ahli langit ketiga alam dewa asli, naga itu akan menang 80 hingga 90% dari waktu. Petik 2. Apakah mereka seberbahaya itu? Katuo berteriak, jadi mengapa mereka tidak pernah muncul? Jika suku naga iblis berbisa begitu kuat, mereka pasti sudah menguasai Raging Flame Star area. Mengapa tiga kekuatan besar berkuasa sekarang? Aku tidak tahu. Buku kuno milikku belum lengkap. Isinya hanya berisi beberapa aspek. Aku hanya bisa mengatakan bahwa sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi jauh di dalam tanah terlarang, yang membuat seluruh suku naga iblis berbisa punah. Jester tersenyum sedih. Dia juga tidak tahu alasannya. Baret, apakah kau masih ingin pergi ke sana dan memeriksanya? Xian bertanya dengan wajar, wajahnya tenang dan alami. Baret, Jienong, dan Russell masih ketakutan. Mendengarkan pertanyaannya, mereka menggelengkan kepala dengan malu. Baiklah, Xian mengangguk, jika kalian tidak ingin pergi ke sana lagi, aku akan memeriksanya. Kau tidak akan menentang ide ini, kan? Mereka menggelengkan kepala. Wajah Feng Rao berubah. Jangan, kau sudah tahu itu berbahaya. Mengapa kau ingin ke sana? Jester juga menasihatinya. Jangan ambil risiko. Naga berbisa itu sangat berbahaya. Bahkan jika mereka sudah mati, mereka jelas tidak ingin tubuh mereka dipotong-potong dan menjadi bahan pandai besi. Sambaran petir itu membentuk penghalang. Aku tidak yakin apakah ada penghalang lain. Tapi kita tidak perlu mengambil risiko. Xian, meskipun ada sesuatu yang berharga di mulut naga berbisa, itu mungkin bukan yang kita butuhkan. Tujuan ekspedisi kita kali ini adalah untuk menjelajahi peta bintang. Kau seharusnya tidak membawa lebih banyak masalah, kata Feng Ke. Ketika dia tenggelam dalam kabut tebal racun mayat pada saat yang paling kritis, Xian datang sendirian untuk menyelamatkannya. Pada saat itu, dia sekilas merasa berterima kasih kepada Xian. Meskipun Feng Ke tidak menyadarinya, dia memiliki kesan yang lebih baik tentang Xian.
Dia memperlakukannya lebih jujur daripada Russell, Barrett, dan Jienong. Dia juga tidak ingin hal-hal buruk terjadi pada Xian. Tidak masalah, aku akan ke sana untuk memeriksanya. Jangan khawatir. Xian tersenyum lebar. Dia menerjang seperti pelangi ke area tempat Barrett dan dua orang lainnya dikurung sebelumnya, tanpa menunggu orang lain berkata lebih banyak. Pesawat ulang-alik pemecah langit muncul di depan dadanya. Energi tajam yang dapat merobek semua jenis batasan telah menembus lapisan penghalang, menciptakan jalan menuju tengkorak naga. Sosoknya bergerak di dalam lorong seperti pelangi. Tidak ada penghalang yang dapat memengaruhinya. Dia hanya bergerak dengan tenang menuju kerangka naga raksasa. Tidak ada petir yang menyambarnya. Semua orang sangat terkejut, mengawasinya dengan ketakutan. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak takut akan bahaya karena dia sangat percaya diri. Pesawat ulang-alik pemecah langit dapat menembus banyak penghalang dan batasan energi. Seiring dengan meningkatnya wilayah dan kekuatannya, kemampuan pesawat ulang-alik pemecah langit juga meningkat. Dengan kekuatan ini, dia percaya bahwa meskipun tempat ini dapat menyembunyikan bahaya yang paling ekstrim, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Selain itu, dia tahu cara menggunakan kekuatan ruang. Jika ada penghalang atau batasan yang tidak dapat ditembus oleh pesawat ulang-alik pemecah langit, Xian dapat menerobos ruang untuk kembali ke Raging Flame Star Area. Karena ia mengolah banyak kekuatan Upanishad pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Api surga yang berada di tubuhnya juga memiliki kekuatan magis. Dengan begitu banyak cara yang dapat ia gunakan, ia berpikir bahwa meskipun tempat ini sangat berbahaya bagi yang lain, tempat ini tidak akan benar-benar mengikatnya. Sementara yang lain menatapnya dengan heran, Xian berjalan melalui lorong seperti pelangi, menuju ke mulut raksasa naga iblis berbisa. Taring sepanjang 10 meter menjorok seperti pedang tajam yang tergantung terbalik. Naga iblis berbisa telah mati selama bertahun-tahun sehingga tidak ada aura yang tersisa. Namun, ada sesuatu yang mengkristal di titik-titik tempat taring berkumpul di mulut raksasa ini. Zat putih ini kental, dan Xian bisa mendengar air bergumam di suatu tempat. Kristal putih itu memiliki beberapa serat lengket yang terhubung dengan taring di bawahnya. Tampaknya potongan putih itu adalah kristalisasi racun dari taring. Sambil mengerutkan kening, Xian menatap kristal yang bersinar dan cairan kental itu dengan hati-hati. Dia mulai bertindak lebih hati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan kekuatan bintang, menggunakan esensi kekuatan bintang untuk membuat tangan untuk menarik kristal itu ke bawah. Dia tidak berani menggunakan tubuh dewa untuk menyentuh benda itu. Racun naga iblis berbisa memang mengerikan. Potongan putih yang mengkristal oleh racun dari taring naga itu adalah racun esensi naga berbisa yang paling berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada tubuh dewa jika dia menyentuhnya. Tangan bintang itu meraih kristal racun. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian berbalik dan mulai berjalan menuju tengkorak lainnya. Karena dia memegang pesawat ulang-alik pemecah langit di tangannya, struktur berbasis energi seperti penghalang, batasan, dan formasi dapat dipecahkan dengan energinya yang kuat. Xian meraih tengkorak lain dari naga iblis berbisa dengan lancar. Tengkorak itu sedikit lebih kecil. Warnanya putih dan mengilap seperti batu giok. Petir berkelok-kelok di sekitar tengkorak kecil itu. Sebuah nyala api muncul di sudut matanya. Itu adalah api petir pemadam dunia. Petir murni dan kekuatan guntur. Jika memungkinkan, bisakah kau biarkan aku menyerapnya? Tanya api petir pemadam dunia, menari-nari tidak normal. Bisakah kau menyerapnya sekaligus? Tentu saja, ya. Selama kekuatan petir itu tidak memiliki ampas, aku akan dapat menyerap sebagian besarnya. Ah, kalau begitu kau bisa menyerapnya. Lagi pula itu tidak berguna bagiku. Api petir pemadam dunia sangat bersemangat. Ia terbang keluar dari tubuhnya secara langsung. Sebuah nyala api seukuran tangan muncul, cahaya berputar-putar di sekitarnya. Ketika api kecil itu jatuh di tengkorak naga iblis berbisa, petir mulai berkurang. Xian merasakan aura api petir pemadam dunia dengan jelas. Itu menjadi ganas. Sambaran petir terbang keluar dari tengkorak naga iblis berbisa, memasuki api itu. Tak lama kemudian, api petir pemadam dunia selesai menyerap energi petir yang ada di tengkorak itu. Ledakan. Kemudian, Xian mendengar suara retakan.
Di sudut tengkorak naga iblis berbisa, sepotong tulang transparan baru saja meledak. Seberkas petir dan aura guntur melayang seperti kabut-kabut. Itu adalah sisa jiwa naga iblis berbisa. Itu menyimpan pengetahuan naga tentang kekuatan petir dan guntur. Sisa jiwa itu hanya membawa kekuatan Upanishad dan tidak ada yang lain, kata api petir pemadam dunia. Itu tidak berguna bagiku. Makhluk hidup sepertiku memiliki kekuatan Upanishad yang terbentuk secara alami. Itu berbeda dari cara naga iblis berbisa berkultivasi. Kau dapat mengambilnya dan memberikannya kepada siapapun yang mengolah kekuatan petir dan guntur. Mungkin, itu akan sangat bermanfaat bagi orang itu. Mata si Yan berbinar, mengangguk dengan hati-hati. Api petir pemadam dunia adalah api surga, bentuk kehidupan paling ajaib di dunia. Itu berbeda dari makhluk hidup. Kekuatan Upanishad mereka terbentuk secara alami. Mereka memiliki cara kultivasi yang khas dan sistem peringkat yang unik. Kekuatan Upanishad makhluk lain berbeda dari cara mereka mengolah kekuatan mereka. Jadi, bahkan jika api petir pemadam dunia dapat mengambil sisa jiwa naga iblis berbisa itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi api itu. Namun, jika diberikan kepada seseorang yang mengembangkan kekuatan petir dan guntur seperti Feng Ke, ceritanya akan berbeda. Bagaimana caramu mengambilnya? Sederhana saja, gunakan kesadaran jiwamu untuk membuat wadahnya. Biar aku coba, pikirannya berkelebat. Sinar kesadaran jiwa yang halus yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang terbang keluar dari altar jiwanya. Mereka menenun sangkar untuk menampung sisa jiwa. Ketika sangkar kesadaran jiwa si Yan menangkap jiwa naga iblis berbisa, ia tidak melawan. Sangkar itu terbang dari tengkorak naga iblis berbisa dan melayang di depannya. Sisa jiwa ini memiliki banyak sambaran petir yang bergerak di dalamnya. Guntur bergemuruh dengan berisik. Si Yan tidak mengolah kekuatan petir dan guntur Upanishad. Sisa jiwa ini tidak berguna baginya. Jika ia memaksanya untuk bergabung dengan kekuatannya, itu akan merusak altar jiwanya. Si Yan tidak memasukkan sisa jiwa ke dalam cincinnya. Mengambil napas dalam-dalam, ia terus mengamati. Setelah memindai tempat itu sebentar, kesadaran jiwanya tidak menemukan apapun lagi. Dengan berat hati, dia kembali menggunakan jalur cahaya yang telah dibangun oleh pesawat ulang-alik pemecah langit. Tangan cahaya bintang yang memegang kristal racun itu terbang bersamanya. Sisa jiwa dan sebongkah kristal racun adalah hasil panennya. Ketika dia berjalan kembali ke kelompok itu, dia menunjuk ke arah Feng Ke dan sisa jiwa petir dari naga iblis berbisa terbang ke arahnya. Feng Ke berubah warna karena dia mengira si Yan sedang menyerangnya. Alisnya saling bertautan. Namun, ketika sisa jiwa itu mendekat, tidak ada kekuatan yang dilepaskan. Feng Ke kemudian mengenalinya, matanya bersinar terang. Suara Feng Ke bergetar. Si Yan, apa ini? Itu sisa jiwa di dalam tengkorak naga iblis berbisa. Itu berisi misteri kekuatan petir dan guntur Upanishad. Kurasa, itu mungkin cocok untukmu. Ah! Feng Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia menggigil. Kau bilang, kau akan memberikannya padaku. Kau yakin? Matanya berbinar. Dia begitu bahagia hingga untuk pertama kalinya dia melupakan sopan santunnya. Di alam Feng Ke, akan menjadi perjuangan yang sangat besar untuk menerobos lagi. Mungkin saja itu akan memakan waktu seumur hidupnya. Di antara banyak ahli langit kedua alam dewa asli, Feng Ke tidak lebih kuat dari Ao Guduo, Li Yue Feng, atau 3 komandan Liga Dunia Bawah lainnya. Dia adalah prajurit langit kedua alam dewa asli yang terlemah. Kelemahannya berasal dari kurangnya pemahamannya yang mendalam tentang kekuatan petir dan guntur Upanishad. Waktu yang telah dia kumpulkan di alam ini masih singkat. Jika dia memiliki sisa jiwa naga iblis berbisa, itu akan sangat berbeda. Dia mungkin akan meningkatkan kekuatannya dan bahkan mungkin mencapai terobosan lain. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Feng Ke menggigil karena dia sangat senang. Matanya yang cerah dan tajam menatap sisa-sisa jiwa. Dia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Suku naga iblis berbisa itu aneh. Mereka bisa membagi tubuh dan bahkan jiwa mereka. Biasanya, naga iblis berbisa yang baru lahir hanya memiliki satu kepala, yang digunakan untuk mengolah racun. Namun, ketika naga iblis berbisa naik dan mencapai level 11, ia dapat membagi jiwanya dan menumbuhkan kepala lain yang digunakan untuk mengolah kekuatan Upanishad. Karena naga iblis berbisa ini memiliki 2 kepala,
ia menggunakan yang pertama untuk mengolah racun dan yang kedua untuk mengolah kekuatan petir. Kakak Fengke, kamu sangat beruntung, jelas Jester sambil tersenyum. Bagaimana jika naga iblis berbisa terus naik? Tanya Xian. Ia dapat membagi jiwanya dan menumbuhkan kepala ketiga untuk mengolah kekuatan Upanishad jenis lain, kata Jester. Itulah sebabnya suku naga iblis berbisa sangat berbahaya. Kemampuan untuk membagi jiwa dan tubuh memang ajaib. Tidak banyak suku yang memiliki kemampuan supernatural ini. Jika salah satu kepalanya terpenggal, apakah naga iblis berbisa itu akan mati? Tanya Feng Rao. Tidak, ia akan tumbuh kembali. Namun, karena lukanya serius, butuh waktu lebih dari 1000 tahun untuk sembuh, pikir Jester lalu berkata, kemampuan supernatural suku naga iblis berbisa membuat mereka sulit dibunuh. Jika naga iblis berbisa ini mati di sini, maka tanah terlarang ini benar-benar berbahaya. Semua orang harus mengambil langkah lebih hati-hati mulai sekarang. Feng Ke tidak mendengarkan percakapan mereka karena ia sibuk dengan sisa-sisa jiwa. Ia begitu bersemangat hingga ia mulai menyatukannya. Barret, Jienong, Russell, dan bajak laut lainnya iri pada Feng Ke tetapi mereka semua memberi selamat kepada Feng Ke atas keberuntungannya. Di langit kedua alam dewa asli, begitu Feng Ke menyatu dengan seberkas sisa jiwa di kelas petir dan petir naga iblis berbisa, ia mungkin bisa mencapai alam baru dalam pemahamannya tentang kekuatan Upanishad. Kekuatannya akan meningkat pesat. Kau menunjukkan akal sehat. Feng Rao tersenyum, wajahnya cerah. Dia bahkan lebih bahagia daripada saat dia menerima sesuatu yang baik. Matanya yang indah berbinar aneh, menatap Xian dengan penuh gairah dan kasih sayang. Dia tahu betapa berharganya sisa jiwa yang diberikan Xian kepada ayahnya. Jika Xian memintanya untuk melakukan tindakan memalukan yang tidak bisa dia tahan, dia akan bersedia melakukannya untuknya. Apa itu? Jester melihat kristal yang dipegang tangan cahaya bintang itu. Dia sangat terkejut. Sepertinya ada zat lengket di intinya. Di mana kamu mendapatkannya? Dari kepala utama naga iblis berbisa. Itu mengkristal pada taring naga. Saya pikir itu mungkin racun naga iblis berbisa, jelas Xian. Mata Jester berbinar. Barang bagus. Ini racun terhebat, di atas semua yang lain. Ini mediator terbaik untuk menghasilkan racun. Jual padaku, ya. Semua orang terkesima, menatapnya dengan wajah aneh. Jester adalah seorang alkemis yang mengkhususkan diri dalam memurnikan racun. Dia memutuskan untuk tinggal di kota hukuman surga karena bidang studinya adalah kebalikan dari alkemis lain di Raging Flame Star Area. Dia mempelajari racun. Itu adalah jalur jahat dan iblis yang diremehkan oleh sebagian besar alkemis. Hampir semua alkemis dan prajurit di Raging Flame Star Area mendiskriminasi alkemis yang memurnikan racun. 3 kekuatan besar juga melarang alkemis mereka untuk menjelajahi dan bereksperimen di bidang ini. Jester tidak punya tempat untuk dituju. Itulah sebabnya dia tinggal di kota hukuman surga. Karena tidak ada seorang pun di tempat ini yang menghakimi apa yang dia lakukan atau mempertanyakan bisnisnya, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Untuk memurnikan racun, dia membutuhkan mediator dengan toksisitas yang kuat. Kristalisasi racun naga iblis berbisa adalah mediator terbaik. Itu adalah harta paling berharga yang ia dambakan. Namun, orang lain merasa merinding melihatnya bersemangat. Itu racun berkualitas tinggi. Cairan beracun dari naga iblis berbisa. Lihatlah betapa bersemangatnya dia. Jika dia memurnikan racun itu, seberapa mengerikan jadinya. Orang-orang merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Kau ingin menukarnya dengan ini. Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Xian menyeringai, tidak langsung setuju dengannya. Haha, sejujurnya, aku tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk kristal ilahi. Jika kau menginginkan kristal ini, kau harus menawarkan sesuatu yang tidak dapat kutolak. Bagaimana dengan pelet penyembuhan surgawi kelas ilahi level 5? Bahkan para prajurit alam dewa asli dapat menggunakannya untuk menyembuhkan jiwa asli yang terluka. Aku akan memberimu 3 pelet. Jester merenung sejenak lalu menggertakkan giginya. Saya hanya punya 3 pelet. Saya harus menggunakan berbagai macam bahan untuk memurnikannya. Pelet penyembuhan surgawi kelas ilahi level 5 dapat memberimu kehidupan lain saat kamu dalam kondisi kritis. Barret, Jienong, dan Russell mendengar ini dan menyela Jester. Jester, dasar bajingan.
Bukankah kau bilang kau tidak punya pelet penyembuhan surgawi lagi? Ao Guduo, Bitian, Li Yuefeng, dan para ahli dari 3 kekuatan besar bergerak di atas sungai berwarna perak. Sepanjang perjalanan, nasib mereka sangat buruk sehingga mereka telah mengaktifkan sekitar 10 penghalang dan pembatasan. Penghalang dan pembatasan ini menewaskan lebih dari 30 prajurit alam Dewa Raja yang malang, tanpa meninggalkan jejak. Karena mereka tidak mengenal tanah terlarang, mereka tidak dapat menghindarinya terlebih dahulu. Ini sangat mengganggu mereka. Tanah terlarang lebih dari 10 kali lebih berbahaya daripada para bajak laut itu sendiri. Mereka belajar dari pengorbanan para prajurit yang tewas. Mereka tidak terburu-buru lagi. Setiap kali mereka bertemu dengan daerah asing, mereka bertindak dengan lebih hati-hati, takut daerah itu akan menyeret mereka dan membunuh mereka. Jika kita terus seperti ini, mereka akan meninggalkan kita jauh di belakang. Tuo Hai dari Liga Dunia Bawah mengerutkan kening. Dia sedikit kesal. Para bajak laut mengenal tempat ini. Mereka pasti bergerak cepat. Namun, kita tidak bisa bergerak bebas seperti mereka. Kita tidak akan dapat menjangkau mereka. Tuo Hai Dage, apakah kamu punya solusi yang lebih baik? Mo tersenyum alami sementara cahaya aneh bergerak di mata indahnya. Kau selalu pintar. Bagaimana kalau kau yang memimpin jalan? Wajah Tuo Hai menjadi gelap. Jika aku punya solusi yang lebih baik, aku akan menjadi orang pertama yang menyerbu ke sana. Apakah aku perlu kau untuk mengingatkanku? Jika kau tidak punya solusi, mengapa kau harus begitu marah? Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Mo masih tersenyum, melirik Bitian di sebelahnya. Tetapi jika kita terus seperti ini, mungkin mereka sudah memecahkan peta bintang saat kita sampai di sana. Mereka punya waktu untuk melakukannya. Bagaimana menurutmu, Bitian Dage? Feng Ke adalah bajak laut terkuat tetapi dia hanya memiliki langit kedua dari alam dewa asli. Dia bukan tandingan kita semua. Haruskah kita khawatir tentang rencana mereka terhadap kita? Bitian tersenyum dingin dan meremehkan. Bagaimana jika kita memberi mereka waktu untuk bersiap? Bahaya yang tersembunyi di dalam tanah terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh para bajak laut. Saat mereka mencapai area itu, kecepatan mereka akan melambat secara alami. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Benar, tidak seorang pun dapat sepenuhnya bersiap menghadapi bahaya di dalam tanah terlarang. Mungkin saat kita bertemu tanah terlarang, anggota krunya hampir semuanya sudah mati. Li Yuefeng mengangguk. Dia tampak tenang, tanpa niat untuk bergerak lebih cepat. Fan He dan Li Yuefeng berasal dari kamar dagang bintang 9. Dia telah menghubungi Fan He melalui batu suara secara diam-diam. Fan He akan segera datang. Dengan basis kultivasi Fan He, penghalang dan pengekangan itu tidak akan mengancam mereka jika mereka berada di hadapan Fan He. Saat itu terjadi, kamar dagang bintang 9 akan menang dalam situasi ini. Li Yuefeng tidak terburu-buru. Ia bahkan ingin mereka memperlambat langkah agar bisa bertemu Fan He lebih awal. Meskipun Ao Guduo dan Charyu berasal dari Dark Firmament Divination, mereka tidak pergi bersama karena keretakan antara Zi Yao dan Ao Gera. Mereka bahkan tampak bersaing satu sama lain. Setelah Ao Gera meninggalkan Zi Yao, dia menjadi pendiam. Dia tidak banyak bicara. Ketika dia punya waktu, dia akan duduk dan menghabiskan sebagian besar usahanya mempelajari kekuatannya Upanishad. Dia tidak lagi memperhatikan Zi Yao. Ao Guduo senang melihat keponakannya akhirnya melewati patah hati. Dia sering menceritakan kepadanya apa yang telah dia alami saat menerobos wilayahnya bertahun-tahun sebelumnya. Dia ingin membantu Ao Gera melewati ambang terobosannya sendiri lebih cepat. Tim Zi Yao adalah kekuatan terlemah dalam gerombolan ini. Meskipun Charyu adalah salah satu dari 5 pengikut feodal, wilayahnya tidak cukup tinggi. Dia belum mencapai langit kedua alam dewa asli. Dibandingkan dengan Li Yuefeng dan Bitian, dia satu tingkat lebih rendah. Itulah sebabnya Charyu bertindak rendah hati, tidak campur tangan terhadap yang lain. Dia berjalan pelan dengan Zi Yao di belakang mereka. Cahaya aneh sering berkelebat di luar sungai perak ini. Sementara para jagoan dari 3 kekuatan besar bergerak, kesadaran jiwa mereka sesekali akan bergetar, membiarkan cahaya aneh memasuki kepala mereka. Zi Yao berjalan melewati Charyu. Mereka sering mengawasi cahaya aneh yang berada di dekat sungai. Terkadang mereka berhenti untuk merasakan.
Hari ini, saat Ziyao sedang memperhatikan cahaya yang indah itu, dia tiba-tiba menerima sinyal. Dia duduk bersila di kehampaan, menutup matanya dan membiarkan altar jiwanya berputar. Sebuah pikiran terbang keluar yang memasuki cahaya yang indah itu. Cahaya kristal 7 warna beriak dan meluas dari domain dewanya. Kesadaran jiwanya menutupi cahaya biru yang berputar di sekitar sungai perak dan menariknya ke altar jiwanya. Tubuhnya yang anggun tiba-tiba menggigil. Cahaya ilahi 7 warna berputar di sekitar tubuhnya. Dia mulai berkeringat. Aliran energi yang mulia melesat keluar dari altar jiwanya dan memasuki cahaya yang ada di tepi sungai. Sepertinya dia telah melakukan kontak dengan cahaya itu. Cahaya yang lebih menyilaukan terbang keluar dari cahaya di tepi sungai dan berkumpul di sekitar Ziyao. Banyak ahli alam dewa asli di garis depan yang matanya berbinar. Mereka berbalik dan menatapnya dengan kagum. Yang mulia akan segera menerobos. Teriak Taimu, wajahnya tercengang. Dia secara naluriah menoleh ke Charyu. Tubuh Charyu gemetar, senang dengan apa yang terjadi. Benar, dia sudah lama berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Kurasa fitur magis daerah ini telah memicu sesuatu dalam dirinya. Tampaknya mengikuti perjalanan ini adalah keputusan yang tepat untuknya. Mata Aogera yang berambut pirang berbinar. Dia menatap Ziyao dengan wajah muram. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Semakin berbahaya tempat itu, semakin mudah untuk memahami kebenaran bumi dan surga. Gadis kecil itu memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Namun, dia membiarkan kekuatan membutakannya untuk waktu yang lama. Baguslah dia akhirnya mengerti ini hari ini, Bitian dari Liga Dunia Bawah mengangguk, memujinya. Apakah kamu hanya melihatnya menerobos? Mo terkejut, tertawa. Kamu tidak ingin menghentikannya. Apakah kamu berani menghentikannya? Tuo Hai mendengus, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Dutian Jie sangat menyayangi putrinya. Jika dia tahu bahwa seseorang mengganggunya saat dia menerobos, kurasa badai yang mengamuk akan muncul di Raging Flame Star area. Aku khawatir bahkan Hegemon tidak akan mampu melindungimu. Mo sedikit mengubah wajahnya. Senyumnya menghilang karena dia takut. Dutian Ji adalah individu yang paling sombong dan brutal di antara 3 ahli terkuat di Raging Flame Star area. Ketika dia masih muda, dia terobsesi dengan kekuatan. Dia telah membunuh saudara-saudaranya dengan kejam untuk duduk di atas tahta. Dia kemudian fokus memperluas wilayah kekuasaannya dalam beberapa ratus tahun berikutnya. Kelima pengikut feodalnya yang hebat semuanya bertindak seperti tukang jagal gila. Namun, mereka adalah fondasi negara Dewa Langit Kegelapan yang makmur. Namun dalam 100 tahun terakhir, Dutian Ji tiba-tiba mengurangi operasinya. Dia menjadi lebih rendah hati. Orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran berasumsi bahwa dia sudah sangat tua sehingga semangat bersaingnya telah memudar. Namun, mereka yang berada di level yang sama dengan Bitian dan Tuo Hai memiliki sudut pandang yang berbeda tentang ini. Bukannya Dutian Ji tidak bersemangat lagi. Sebaliknya, dia telah menemukan jalan yang lebih luas. Dia mencoba yang terbaik untuk memutus rantai terakhir alam dewa asli untuk memasuki alam dewa ethereal. Selama beberapa ratus tahun terakhir, dia selalu berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak serakah akan kekuatan sebanyak ketika dia masih muda. Ketika Fan He dan Hegemon Liga Dunia Bawah masih memperluas wilayah mereka, Dutian Ji telah menyerahkan segalanya. Dia bahkan tidak peduli dengan masa depan bangsa dewa. Dia tidak muncul selama puluhan tahun, mencari kesempatan untuk menerobos. Orang-orang tidak takut padanya lagi karena dia telah menyerah. Dia juga berhenti menunjukkan betapa brutalnya dia dulu. Mereka secara naluriah akan berpikir bahwa dia tidak sekuat Fan He dan Hegemon dari Liga Dunia Bawah. Hanya para ahli sejati di alam tertentu, mereka yang akrab dengan karakteristik dan kepribadiannya, yang tahu bahwa dia bahkan lebih berbahaya sekarang dibandingkan ketika dia masih muda. Mudah untuk mengambil sesuatu, tetapi jauh lebih sulit untuk meletakkannya. Dia telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk alam baru, dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Dedikasinya yang gila-gilaan sungguh menakutkan. Maka, setelah mendengarkan Tuo Hai, Mo pun terdiam. Senyumnya yang biasa pun menghilang. Ia begitu takut. Itulah sebabnya Aogu Duo kini memiliki kesempatan untuk membunuh Charyu dan Ziyao di tanah terlarang. Namun, ia tidak berani bertindak gegabah. Tentu saja, ia tidak takut pada Charyu atau Ziyao.
Ia takut pada bayangan di belakang Xiao, penguasa negara dewa, yang telah menaklukkannya bahkan saat ia berada di puncak kekuatannya. Xiao akan segera menerobos. Bagaimana denganmu? Ao Guduo menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius saat ia menatap keponakannya. Setengah tahun, aku hanya butuh setengah tahun untuk menerobos. Ao Gera merenung sejenak sebelum menjawab dengan percaya diri. Aku merasa seperti bisa menyentuh langit ketiga alam Dewa Raja setiap hari. Kurasa, itu akan segera datang. Bagus, kamu tidak boleh terlalu tertinggal. Kalau tidak, dia akan langsung meremehkanmu. Dan kemudian, kamu tidak akan pernah menaklukkan hatinya. Xian berhasil mendapatkan tempat di hatinya karena anak itu benar-benar kuat. Kata Ao Guduo. Kilatan brutal bersinar di mata Ao Gera. Jangan khawatir, Paman. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Ya, selama kamu bisa menjaga pikiranmu tetap jernih dari cinta dan emosi lainnya, kamu akan segera menerobos dengan bakat bawaanmu, Ao Guduo mengangguk. Tanah terlarang. Kelompok Xian terus bergerak maju. 5 bulan berlalu secepat kedipan mata. Dalam 5 bulan terakhir, mereka bergerak lambat. Mereka telah menghadapi banyak bahaya. Banyak dari mereka yang terluka atau bahkan tewas. Namun, mereka terus bergerak maju, menjelajahi tempat-tempat yang lebih dalam di tanah terlarang. Feng ke akhir-akhir ini pendiam. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya, hanya fokus pada penyatuan sisa-sisa jiwa petir dan guntur dari naga iblis berbisa. Kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia menjadi semakin kuat dari menit ke menit. Setelah Jester menukar peletnya dengan kristal racun dengan Xian, dia menjadi semakin bersemangat. Ketika dia punya waktu luang, dia merenung, berpikir keras. Dia memeriksa informasi di banyak buku kuno. Sepertinya dia sedang mempertimbangkan berbagai metode untuk memurnikan bongkahan racun, tetapi dia belum menemukan solusi apapun. Karena Xian telah memberikan sisa jiwa petir dari naga iblis berbisa kepada Feng Ke, bajak laut iblis biru memiliki sikap baru terhadap Xian. Mereka mulai memperlakukannya seolah-olah dia adalah menantu bos mereka. Feng Xiao juga menjadi lebih ramah. Dia sudah menganggap Xian sebagai saudara iparnya. Setiap hari, ketika dia punya waktu luang, dia akan menemui Xian untuk minum dan mengobrol, mencoba menjalin hubungan dekat dengannya. Xian dan Feng Rao semakin dekat dan hubungan mereka semakin dalam. Terkadang, mereka menghilang bersama. Ketika mereka muncul kembali, Feng Rao tampak dipenuhi dengan perasaan asmara seolah-olah dia adalah bunga yang baru saja disiram air. Matanya yang indah menatap Xian dengan kasih sayang yang paling dalam. Bagi Barret, setiap kali mereka menghilang, dia merasakan belati menusuk hatinya. Dia mencoba menepis perasaan ini. Kesabarannya tampaknya telah meningkat. Di dalam tumpukan batu yang hancur, Feng Rao meringkuk di tubuh kekar Xian. Dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepadanya dengan lembut, aku ingin tahu apakah kita bisa mencapai target jauh di dalam tanah terlarang dan menggunakan peta bintang untuk menemukan area bintang baru. Aku tidak yakin apakah kita bisa selamat dari 3 kekuatan besar. Namun, kita masih hidup untuk saat ini, kan? Periode ini akan menjadi saat-saat terbaik dalam hidupku. Aku akan menghargainya selama aku hidup. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesali apapun selama aku bersamamu. Xian menjawab dengan sengaja. Jangan khawatir, orang-orang mungkin akan mati, tetapi kita tidak. Saat mereka sedang asyik bermesraan, suara jeritan terdengar dari kejauhan. Para bajak laut itu tampaknya bertemu dengan sesuatu yang mengerikan sekali lagi. Mereka mengubah raut wajah mereka, segera berpisah. Mereka mengenakan pakaian mereka dan bergegas menuju suara jeritan itu.